Sobat Dirga, kembali lagi di Bincang ITDA bersama saya Maria Asumta Deni. Kali ini bincang-bincang kita bakalan seru ya, karena kita akan menghadirkan dua alumni dari ITDA. Yang satu ini namanya Mas Fauzan, lalu yang satu namanya Mas Syafin. Jadi kedua alumni ini adalah alumni dari Teknik Mesin ITDA. Yang keduanya juga banyak berkecimpung di dunia organisasi, baik eksternal, di luar kampus, maupun di dalam kampus ITDA sendiri. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan berkenalan dengan Mas Fauzan. Halo Mas Fauzan. Halo juga. Ya, baik. Tapi sebelum kita mulai berbincang-bincang, kita akan menginfokan ke Sobat Dirga, kalau kita semua di tim Bincang ITDA ini sudah menjalani protokol kesehatan, Mas Fauzan ya. Jadi kita memang sudah membuka masker karena kita satu tim ini sudah vaksin dan sudah menjalani protokol kesehatan. Baik, Mas Fauzan, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah selalu sehat. Selalu sehat. Betul baik. sekali. Mas Fauzan ini domisilinya di mana? Kebetulan untuk saat ini saya masih domisili di Kota Gede. Di Kota Gede. Yeah. Tahu ya Sobat Dirga ya, Kota Gede. Kota yang besar? Bukan kota yang besar, tapi kota dulunya besar. Oh, dulunya. Kota yang besar. Baik, jadi Kota Gede ya, di Jogja. Baik. Mas Fauzan, sekarang kegiatannya apa Mas Fauzan? Oke, kebetulan sekarang saya punya usaha sendiri. Kebetulan usaha saya bergerak di bidang pendidikan. Wow, hampir sama dengan Ida. Kalau Ida kan perguruan tinggi, kalau saya yang lebih kecil lagi. Baik, ternyata alumni Teknik Mesin ini banyak sekali ya yang berkecimpung di dunia bisnis. Kalau yang beberapa pekan lalu kita juga sempat ngobrol itu dengan Mas Muklis ya. Itu juga Mas Muklis banyak sekali usahanya. Ada food and beverage, bukan cuma food untuk orang saja, tetapi juga untuk hewan ya, atau pakan untuk hewan. Nah, sekarang nih kita kedatangan tamu Mas Fauzan, ini juga pebisnis muda dan bergeraknya di bidang pendidikan. Oke. Iya, Mas Fauzan, kalau saya mau tanya-tanya tentang dunia pendidikan, dulu flashback waktu kuliah, kenapa kok pilihnya tuh teknik mesin? Oke, pertama sebenarnya kalau ditanya ke teknik mesin, saya kepingin mencoba sesuatu hal yang berbeda. Karena saya kan basically-nya dari SMA yang IPA. Nah, saya coba aja ke teknik mesin. Saya coba di teknik mesin seperti apa keadaannya. Ternyata luar biasa. Luar biasa pusing atau luar biasa menyenangkan? Kacau semua orangnya. Luar biasa ambiar orang-orangnya. Betul sekali, karena orang di teknik mesin kalau pingin tahu ini sedikit tak buka rahasianya. Bocoran. Kalau di teknik mesin tuh identitas dengan kehancuran. Kehancuran. Teknik mesin hancur, tapi pada sukses ya akhirnya. Alhamdulillah ya. itu. Jadi kalau waktu kuliah itu pada hancur, pada ambiar semua gitu ya mahasiswanya. Belum tentu nih waktu sudah lulus, sudah bekerja itu tidak sukses. Ternyata banyak juga alumni-alumni teknik mesin ini yang sukses ketika bekerja. Mas Fauzan, dengar-dengar nih Mas Fauzan ini termasuk salah satu mahasiswa di teknik mesin yang sangat menggeluti dunia organisasi. Bisa diceritakan Mas Fauzan? Oke, dulu itu seingat saya tahun 2009 itu saya masuk ke himpunan dulu pertama. Tiba-tiba saya diundang sama anak-anak teknik mesin satu Jogja untuk mendirikan ulang. Jadi organisasi ini sempat mati suri, nggak tahu kenapa penyebabnya. Kita kumpul semua, namanya Forum Komunikasi Teknik Mesin Yogyakarta. Jadi orang di sini isinya seluruh himpunan mahasiswa teknik mesin Yogyakarta. Sampai sekarang, alhamdulillah sekarang saya masih terus komunikasi dengan mereka. Bahkan mereka sering datang ke rumah saya, itu sampai jam 12 malam. Nah itu sampai sekarang ternyata saya juga kaget. Mereka jaga ronda gitu ya. Iya, sampai tapi habis itu diusir sama warga. Berisik, ambiar tadi sekali ya. Karena mohon maaf kalau di teknik mesin 2 orang atau 3 orang itu bisa satu kampus itu bisa bunyi semuanya. Itulah orang teknik mesin. Berisik ya. Betul sekali. Padahal cowok-cowok semua ya Mas. Iya, itu neraka dunia. Apa yang diperbincangan? Kalau cewek itu kan biasanya pada gibah, gosip gitu ya. Kalau cowok gosip juga ya? Iya, sama. Oh, gosip, sama aja. Gosipnya tapi sesuatu yang indah. Oh, sesuatu yang indah. Ya, betul sekali. Biasanya ngomongin mesin. Bukan. Oh, bukan juga. Jangan kalau ngomong mesin itu sudah terlalu pusing di kepala. Mungkin omongannya adalah omongan seputar surga dunia. Oh, apa itu surga dunia? Ketika melihat seorang wanita datang lewat. Bidadari. Betul sekali, kebetulan. Oke, baik. Ya. Mas Fauzan kan bilang kalau pernah punya pengalaman atau
pengalaman di organisasi tingkat regional ya berarti ya? Iya, betul sekali. Di Jogja, Iya. Ikatan Mahasiswa Teknik Mesin itu Ya, ya? lebih namanya. Kumpulan gitu ya? Iya, itu semuanya isinya mahasiswa teknik mesin se-DIY. Kebetulan zaman saya itu masih ada 10 himpunan. Itu banyak cukup luas. Ketika itu saya boleh dibilang dia mendirikan dari set ulang lagi seperti apa keadaannya. Saya juga kaget ternyata ya seperti ini ya. Itu ada tempat saksinya kebetulan di Gedung Bundar di Kali Adem. Sekarang udah hancur. Saya terakhir lihat ke sana. Dulu itu saksi sejarah di situ. Kita sidang itu kalau nggak salah 2 hari 1 malam apa 2 hari 2 malam sampai diusir sama warga juga karena sudah nggak bayar gedungnya maksudnya. Itu kalau Mas Fauzan di sana itu perannya apa, Mas? Kebetulan peran saya cukup sentralistik. Saya di bagian hubungan masyarakat atau komunikasinya seluruh himpunan. Kebetulan saya setiap saat itu saya harus mobile ke 10 himpunan ini, termasuk himpunan saya sendiri. Tapi kalau himpunan saya nggak usah di mobile karena saya orang himpunan sendiri. Saya datang ke UII, di sana saya nanti dikasih makan. Nah, artinya itu ya, itu pas makan siang. Nah, berharapnya karena ya maaf lah mahasiswa nggak seperti itulah. Oke, berarti berperannya lebih ke cari anggota gitu ya, mencari anggota biar ikut himpunan itu gitu ya. Masih banyak tugasnya untuk mengkomunikasikan. Jadi ketika ada suatu acara atau suatu pokoknya di ruang diskusi atau apapun itu yang berhubungan sama seluruh teknik mesin yang ada di Jogja, itu saya sudah sudah langsung dioper-oper ke sana. Itu baru yang 1 periode itu. Setelah itu periode yang kedua saya malah lucu lagi. Itu berapa periode, Mas? 2 periode. Oh, saya. 2 periode. Terpaksa 2 periode. Terpaksa. Kenapa terpaksa nih? Ya, karena ternyata saya masih dibutuhkan. Saya juga kaget. Ternyata dibutuhkan juga. Iya, saya juga kaget. Ternyata peran saya juga cukup vital karena kata anak-anak itu yang kamu yang tahu semuanya. Ya. Iya. Kegiatannya apa, Mas? Biasanya kalau di himpunan antar regional ya berarti ya di Jogja gitu ya. Apakah akan ada perkumpulan juga di tingkat nasional atau apa gitu? Untuk tingkat nasional itu kita punya namanya Forum Mahasiswa Mesin Indonesia. Itu sudah pasti 2 tahun sekali. Kebetulan kemarin tahun 2021 ini sudah sidang di Balikpapan kalau nggak salah. Kebetulan di sini cuma hanya ngirim berapa orang aja. Nah, di situ ada juga yang lebih wilayah itu namanya di Jawa Tengah DIY. Anggotanya kurang lebih 47 himpunan. Jawa Tengah DIY itu banyak teknik mesinnya tetapi nggak ada mahasiswanya. Sedikit banget. Yang banyak paling yang kampus-kampus besar, mohon maaf ini. Saya juga ketemu sama yang beberapa dari kayak Universitas Purbalingga, segitu ternyata cuma hanya 5-7 orang. Itu alhamdulillah himpunan saya sendiri itu masih bertahan di sekitar 30 ke atas, 40 ke atas itu udah masih banyak, ada 100-an orang itu alhamdulillah kita masih punya taringnya. Eksis ya. Betul sekali. Berarti mau nggak mau memang ketika Mas Fauzan ini keluar di tingkat regional maupun nasional itu tentunya akan membawa nama STTA ya. Betul. Atau ITDA ya. Betul. Kebetulan saya masuk itu saya kaget. Mas, STTA di mana ya? Aduh. Lagi masuk ke kampus pertama pernah saya ke UII. Langsung ditanya ke STT di mana ya? Oh, itu loh. Hajuluk itu masuk ke sana. Aduh, nggak tahu kampus sudah. Saya masuk UGM, bandara. Betul sekali. Bisa acuannya Bandara Adi Sucipto. Itu belakangnya. Oh iya, taunya bandara. Iya, taunya bandara dulu. Sekarang nggak tahu. Apakah tapi alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak dikenal. Sudah ada podcast ya Sobat Dirga, sudah ada banyak sekali media kita di ITDA ini ya. Kami yakin lah pasti Sobat Dirga di luar sana tahu lah ya, kenal. Paling enggak sekarang sudah kenal dengan ITDA. Kalau dulu nama kita masih STTA. Betul sekali. Baik. Suka dukanya Mas Fauzan. Kira-kira ada suka dukanya nggak ikut berorganisasi? Tugas kuliah tentu banyak. Padahal organisasi tugasnya juga banyak. Terus suka dukanya apa? Apakah ada manfaatnya? Gimana bagi waktunya nih? Mau pacaran, mau ngerjain tugas, itu gimana nih? Kebetulan kalau untuk bagi tugas bagi waktunya alhamdulillah bisa. Untuk yang misal tugas kuliah ya saya kerjakan sebelum atau setelahnya. Nah, nanti untuk yang tugas yang karena ini cakupannya luas, jadi itu kita harus menyesuaikan jadwal semuanya. Jadi semua himpunan kita jatuhkan, nggak tahu itu temunya kapan. Ya kita sesuaikan. Yang penting ketika saya pernah rapat tak bawa tugasnya, tak bawa ke ruang rapatnya. Setelah rapatnya ada elit lah di kafe-kafe segala macam. Oh, zaman dulu rapatnya di kafe. Sekarang rapatnya
Enggak tahu. Di depan kelas, Iya, Mas. betul sekali. Berarti dulu tempatnya udah elit ya di kafe-kafe. Tujuannya bawa tugas ke rapat, biar temennya yang ngerjain ya. Bukan, saya gini-gini juga anak yang rajin. Oh, ya, anak yang rajin Ya, ternyata. harus mencontohkan. Ya walaupun kalau sudah mentok, bro, ada yang bisa saya salin lagi enggak? Ya, Gitu aja. Yang penting sama kan, salin copy paste ya. Copy paste betul Tugas sekali. teman. Tapi Oke. ini hanya sedikit. Yang penting bagi waktu. Tentunya ya Mas Fauzan ya, Betul. ketika kuliah itu kan pasti punya pengalaman seru atau pengalaman mungkin pengalaman yang menyedihkan pun punya ya, atau pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Itu punya nggak? Kalau itu wah banyak sekali yang cukup. Yang paling coba yang paling itu sebenarnya kapan ya? Ketika kalau menyenangkan ketika kita kumpul satu teknik mesin satu Jogja, itu 10 himpunan dulu 10 himpunan aja itu rasanya rame. Saya dulu pernah kegiatan 2012 itu tiba-tiba saya dapat telepon dari Astra Honda Motor untuk sharing session yang masalah PJM-FI. Itu PJM-FI itu lagi gempar-gemparnya 2012. Saya dihubungin, saya kebetulan habis pulang kuliah, masih capek, saya ditelepon dari pihak sananya, yaudah saya punya waktu 3 hari untuk mengumpulkan seluruh mahasiswa teknik mesin. Kita ambil 100 orang. Yaudah, saya dan tim itu ngabarin semuanya. Tak kabarin, bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah kita kumpul semua di situ. Yaudah, pecah. Menyenangkan. Tapi kalau sedihnya itu kalau ketika ada program kerja ada yang nggak aktif. Nah, ini yang sedih sekali. Ada satu orang tiba-tiba dia menjauh. Itu paling sedih sekali. Itu yang menurut saya itu cukup benar-benar cukup menyenangkan. Apa? Kiatnya apa Kiatnya. untuk menanggulangi seperti itu? Kiatnya kalau saya pertama dekati personalnya dulu. Oke. Baik hati. PDKT. Tapi ini ke cowok bukan ke cewek. Cowok. Makanya istri saya itu enggak, aduh mohon maaf ketahuan kalau saya itu sudah punya anak 2. Kelakuan bapaknya seperti ini. Ya PDKT dengan seluruh yang ada di anggota di situ, bahkan sampai himpunan, ketua himpunan ya saya dekatin. Bro, masalahmu apa, bro? Nah, cerita kita ngalor ngidul nggak genah itu sampai malam, sampai itu terserah. Kadang-kadang pernah saya sering masuk kelas itu telat. Gara-gara apa? Posisinya masih di himpunan lain. Aduh, saya harus naik motor secepat mungkin sampai ke kampus. Kebetulan dulu namanya STTA. Habis itu masuk, ya mohon maaf, betul alhamdulillah dosen masih bisa mengiyakan. Yang bersyukurnya saya di situ. Itu loh, kayak itu. Berarti ini ya, bukan cuma ngurusi di internalnya STTA aja, tetapi juga harus mengurus mahasiswa di himpunan lain di luar STTA ya. Wah, ini mungkin buat sahabat atau sobat Dirga yang di rumah ini, kita harus mencontoh nih Mas Fauzan, alumni dari Teknik Mesin. Ternyata sangat dibutuhkan ya untuk berorganisasi, karena kita akan mempelajari problem solvingnya juga akan dapat ya. Di situ cukup banyak. Baik, sekarang satu lagi nih Mas Fauzan. Sebelum kita beralih ke temennya Mas Fauzan nih, atau ke alumni yang lebih seru lagi ya, lebih banyak pengalaman berorganisasi juga ya Mas ya. Iya, betul sekali. Pesan-pesan buat sobat Dirga di rumah. Pesannya jangan takut untuk belajar. Belajarlah dengan 3 cara. 1 literasi, 2 pengalaman orang lain, yang 3 pengalaman sendiri. Ini yang paling pahit. Itu pesan paling saya. Iya, kalau coba ngalamin, saya sendiri sering mengalami masalah ini. Ya, kayak gitu aja. Sip. Baik. Thank you Mas Fauzan untuk waktunya sudah mampir ya di ITDA ini untuk sharing kepada sobat Dirga semua yang di rumah. Saya yakin nih sobat Dirga itu semua akan mendapatkan manfaat dari sharing yang diberikan Mas Fauzan pada siang hari ini. Nah, sekarang sobat Dirga, kita mau beralih ke tamu kita yang kedua. Ini satu tim dengan Mas Fauzan waktu kuliah ya. Jadi sama-sama menggerakkan organisasi di luar kampus STTA dan juga di dalam kampus STTA. Welcome Mas Syafin. Monggo Mas. A few moments later. Oke, halo Mas Syafin. Halo, bye. Kok udah bye nih loh? Kita barusan mulai loh, Mas. Iya, halo. Oh, halo. Oke. Baik, Mas Syafin, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat luar ya. Biasa. Luar biasa. Wah, harus semangat sobat Dirga. Semangat. Baik, Mas Syafin ini dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja ya, asli Jogja ya. Iya. Sekarang juga bekerjanya di Jogja ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih dulu, kuliah di STTA itu angkatan berapa, Mas?
Angkatan 2008 dulu saya. 2008 Iya. ya, angkatan 2008 ya. 2008. Oke. Dulu kenapa milih STTA, Mas? Teknik mesin STTA. Ya dulu cita-citanya sih kan pingin kayak ngendalain pesawat terbang gitu oke. kan. Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto yang berkecimpung di dunia di Dirgantara Dirgantara. gitu. Makanya dulu Keren kayaknya gitu ya. keren deh masuk di STTA. Apalagi teknik mesinnya, ntar bisa suatu ketika kok bisa jadi pilot lah, nerbangin pesawat kayak gitu dulu tuh. Pengennya Gitu. jadi Iya. pilot gitu ya. Bukan Iya. jadi pilot. Jadi pilot atau teknisinya teknisinya dulu. ya. Iya, betul Oke. sekali. Kalau dulu cita-citanya jadi teknisi. Sekarang seluk-beluk Mas Syafin jadi seorang Mas Syafin sekarang sebagai pebisnis itu gimana, Mas? Apakah dari awal lulus tuh jadi pebisnis atau pernah bekerja di tempat yang lain atau Kalau bagaimana? dulu di awal kan lulus saya di 2013. Di 2013 dulu saya juga udah pernah langsung kan kita kemarin tuh ada kayak kerjasama kerjasama MOU sama GMF Iya. Garuda Maintenance Facilitator Asia. Iya. Nah di situ kemarin juga udah saya di kampus ada 10 orang yang dipanggil langsung ke sana. Aku pikir juga kemarin tuh sempat, alhamdulillah bisa keterima di Iya. GMF di Garuda, kan cita-cita banget. Prestis ya. Pastinya kayak gitu. Ternyata di situ udah tes selama 1 minggu. Ya ternyata banyak banget yang harus dites-tesin itu yang kita dipelajarin. Yang penting tuh bahasa Inggrisnya. Kita harus lancar dari semua segi lah kayak gitu. Nah di 2013 di Garuda aku nggak jatuh karena pas tuh waktu di situ tuh kan TOEFL-nya minta 500 lebih. Nah di situ aku cuma 470. Ternyata TOEFL-nya tuh mereka ada sendiri. Jadi tesnya di sana kayak gitu. Iya. Nggak bisa di luar lah Nggak ya, bisa. harus di sana gitu Dan ya. semua tesnya tuh pakai bahasa Inggris semuanya. Kayak psikotes apa-apa itu pakai bahasa Inggris jadi. Terus di 2013 saya kan nggak lolos di GMF. Nah 2014 itu sempat saya berkecimpung 280 derajat itu. Jadi kan dulu teknik mesin. Kerja di bank Perbankan ya. Dia itu istilahnya di BRI, Bank Rakyat Indonesia. Iya. Ya istilahnya itu dulu masuknya di bank itu 2014 per Mei di BRI Kanwil Malang, tapi penempatan dulu di BRI cabang Blitar. Di situ 3 tahun ya mempelajarin tentang perbankan tuh seperti apa gitu ya. Selesai di situ kan habis di BRI 2017 itu saya kan udah kayak selesai gitu kontraknya. Habis itu balik lagi ke Jogja. Di Jogja itu Ada apa di Jogja, Mas? Pengen balik ke Jogja? Karena- Ada jodoh di sana. karena banyak Oh, kenangan di banyak Jogja kenangan kayak di gitu Jogja. ya. Pastilah semuanya orang-orang yang udah di Jogja pasti pengen balik ya. ke Jogja. Karena banyak lah ke Jogja itu suatu kota yang nyaman, indah, istilahnya kayak orang-orangnya juga, istilahnya semuanya pokoknya paling lah enak kalau di Jogja kayak gitu. Habis itu di 2017 saya kan resign dari BRI, terus di perusahaan air mineral, jadi di bawah PT CVNI Corporation, yaitu di PT Amanah Tirta Abadi. Di situ juga saya sempat jadi HRD, staf HRD terakhir gitu. Habis itu terus sekarang kan di 2021 saya mundurkan diri karena ya udah berkeluarga, punya anak kecil, karena suami istri semuanya bekerja. Jadilah memutuskan lah kita untuk sempat berusaha juga. Kemarin saya buka usaha-usaha kecil kayak gitu, tapi tetap kurang istilahnya penghasilannya kayak gitu. Terus sekarang per bulan ini kan bulan Januari sekarang. Ya sebelum Januari itu per Desember kemarin saya udah direkrutmen sekarang di VD Gathering sama Wedding. Saranagra VD situ ya. Sekarang kerja di situ. Kerja di situ ya sekarang. Jadi memang perjalanannya tidak singkat ya. Iya, perjalanannya panjang ya. Iya. Banyak pengalaman yang didapat. Oke. Gitu. Kalau Mas Syafin ini kan juga salah satu, kalau nggak salah pernah jadi ketua himpunan apa sih? Himpunan Forum Komunikasi Teknik Mesin se-Yogyakarta ya. Itu gimana ceritanya, Mas? Itu kan hebat gitu ya, mewakili STTA di dunia teknik mesin dan bisa memimpin semua mahasiswa teknik mesin se-Yogyakarta gitu ya. Itu gimana, Mas? Ya awalnya kan memang di 2009 kan di himpunan.
ya tadi sama kayak Mas Fauzan gitu, kita ditugaskan untuk ke eksternal keluar mencari informasi lah. Ternyata ada sebuah forum komunikasi teknik mesin se-Yogyakarta itu. Nah, kita tuh baru ya mengumpulin kayak kemarin itu, jadi 2009, 2010 itu kan awalnya kemarin memang sempet kayak vakum kayak gitu organisasi. Ya terus kita mulai lagi membangun ya di 2010, 2009, 2010 itu ya kita ngadain musyawarah besar yang di Gedung Bundar. Ya sempatlah banyak di situ. Nah, setelah itu di 2009 itu saya emang udah kan kemarin yang di awal itu ketuanya anak UII. Nah, di situ di awal 2009 2010 itu janji saya udah menjabat jadi bendahara. Ternyata betah saya di situ. 2 tahun saya 2 tahun lama juga ya Mas 2 tahun jadi yang setahun jadi bendahara, tahunnya lagi jadi ketua teknik mesin se-Yogyakarta gitu. Oke, pernah merasakan jadi ketua gitu ya? Suka Iya. dukanya apa, Mas? Kalau jadi ketua, kita berorganisasi itu semua itu nggak ada dukanya, banyak sukanya. Banyak sukanya Iya. ya. Jadi istilahnya kayak kita coba forum komunikasi teknik mesin se-Yogyakarta gitu ya. Kita menaungi semua teknik mesin yang ada di Jogja. Jadi kita itu kayak membangun kayak jaringan kayak gitu. Jadi kita semakin banyak jaringan itu semakin mau ngapa-ngapain tuh enak. Iya. Jadi kayak ketua teknik mesin se-Yogyakarta kayak gitu. Jadi kita banyak mengenal orang kayak kan kita biasa kalau mau masuk kampus UGM, STTA, Iya, apa coba betul, STTA itu. betul, iya. Nah, tapi setelah kan kayak mengibarkan sayapnya kayak gitu loh. Coba jadi STTA tapi udah bisa jadi ketua teknik se-Jogja. Gimana nggak bangganya sesekali kayak gitu kan. Padahal STTA kan lamanya nggak dikenal. Iya. Habis itu kita masuk di forum komunikasi teknik mesin se-Jogja itu jadi kita terkenal. Oh, STTA. Oh, iya tahu. Jadi emang dulu tuh sempet kayak STTA nggak terkenal gitu lah intinya. Jadinya selagi kita makanya di luar untuk membrowsing biar STTA terkenal gitu, masuk di gitu. Suka Iya. dukanya banyak banget, atau Banyak sukanya ya. banyak. Nggak ada dukanya. Nggak kalau ada dukanya ya. Soalnya setiap kita kayak sharing-sharing kayak gitu, semuanya kita main-main ke kampus kayak ke UGM, UII, UNY, semua kampus-kampus yang di Jogja gitu kayak kita tuh banget dihargain. Mesti jadi, oh, Bang Abang ya, yaudah Bang masuk. Jadi kayak kita udah kayak berkeluarga kayak gitu. Semua teknik mesin memang solid, solidarity and forever. Jadinya walaupun kita di mana aja, misalnya di luar kota atau kita di luar pulau, kalau kita udah membawa nawan teknik mesin kayak gitu, tetap kita solid, tetap jadi Slogannya satu. apa gitu. Mas? Kayaknya kalau anak mesin, anak teknik mesin tuh pasti mereka pakai baju korsa tuh ada slogannya. Apa namanya? Slogannya apa Mas? Solidarity and forever itu. Oh, solidarity and forever. Iya. Oke, berarti Kayak itu gitu. memang slogan yang dipakai untuk semua mahasiswa teknik mesin se-Indonesia. Se-Indonesia, ya. Oh, Kayak gitu. oke. Berarti mau nggak mau memang Mas Syafin ini juga Iya. sangat berperan ya untuk mengenalkan STTA di dunia luar sana, bukan Betul, cuma di iya. Yogyakarta ya berarti ya. Di luar juga. Soalnya kemarin kan juga sempat kayak emang ada acara-acara Munas nasional yaitu se-Indonesia. Jadi kan kita gabung di situ. Kemarin ya waktu saya menjabat itu kan kebetulan sempat ada Munas di Bandung. Jadinya ya dari kampus kita kan ya ada yang satu yang ke sana. Jadi dari STTA jadi terkenal juga se-Indonesia kayak gitu. Jadinya. Manfaat yang didapatkan Mas Syafin nih untuk Iya. mengikuti organisasi waktu perkuliahan yang Iya. dirasakan sampai sekarang, kira-kira apa Mas? Manfaatnya banyak banget yang saya rasakan. Kalau di dunia kerja ya, di dunia kerja itu kuliah itu sedikit, tapi organisasi itu paling penting banget. Soalnya kenapa? Waktu saya aja udah pengalaman udah di 3 tempat bekerja ya, itu tetap pertama sih, kalau kita belum bekerja mesti ditanyain pengalaman organisasi, coba yang kamu ceritakan yang di waktu dulu kuliah apa aja, mesti ditanyain kayak gitu tuh. Jadi mereka para istilahnya kayak mau merekrutmen mesti melihat, oh anak ini ternyata organisasi pinter kayaknya berorganisasi kayak gitu. Habis itu beda lagi ntar kalau kita udah bekerja, pengalaman kerjamu apa itu. Tapi di awal kalau kita sebelum pernah bekerja, kita barusan lulus itu, organisasi mesti yang diutamakan mesti ditanyain itu. Oke, Jadi organisasi itu emang dibutuhkan penting banget, ya. penting banget. Jadi nggak cukup kita kalau cuma kuliah aja. Jadi organisasi itu emang betul-betul
diperlukan kayak ya, gitu, dipertimbangkan iya. ketika Pertimbangkan mau waktu melamar kerja ya. iya. Jadi bagi sobat Dirga nih, kalau Kayak misalnya pengen mengembangkan organisasi ya, kehidupan berorganisasinya, jadi bukan cuma mengasah akademis saja, tetapi juga dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi. Dan di ITDA ini banyak sekali ya organisasi-organisasi yang bisa diikuti oleh Banyak. mahasiswa ya. Salah Banyak satunya HMJ itu tadi ya. Ya, Dan HMJ. ternyata HMJ atau himpunan mahasiswa atau program studi itu bukan cuma di internal kampus saja, tetapi ITDA itu juga mempunyai beberapa jaringan ya yang berada di luar Di luar ITDA, di luar kampus. Dan itu sangat bermanfaat ya Mas ya. banget. Oke. Banyak manfaatnya banget, ya. Nah, sekarang nih itu kan tadi di dunia berorganisasi tentunya banyak sekali, tidak ada dukanya. Semua suka ya, seru lah ya. Senang terus semuanya soalnya. Masa muda, masih produktif, Iya, tenaganya betul sekali. masih kuat Masih gitu fresh ya, lah masih intinya. fresh ya, Iya. sukanya ya Makanya berkumpul dengan berkumpul. teman-teman. Kalau Tapi secara berkumpul juga yang bermanfaat. Oke, berkumpul Nggak- juga bermanfaat, iya, bermanfaat ya. juga. Nggak Kalau cuma kita nongkrong. cuma kumpul ngapain coba, nggak ada manfaatnya. Betul, Mudaratnya nggak sama aja. Harus sama ada aja ya. manfaatnya, iya. Sekalian nongkrong, sekalian ngobrol-ngobrol, tapi ada bobotnya. Betul Oke, sekali, bagus gitu. nih Sobat Dirga nih. Nah, sekarang kalau secara akademisi, kira-kira Iya. ada suka dukanya nggak Mas ketika berkuliah di STTA? Ada pengalaman atau ada sesuatu yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupakan? Kalau pengalaman waktu suka dukanya, kalau aku waktu di akademisi mah suka terus. Oh, suka terus Karena juga kenapa ya? juga saya alhamdulillah sih waktu di kuliah juga nilainya sih bagus-bagus, Weh. jadinya nggak ada dukanya kayak gitu. Karena apa? Ya waktu di organisasi itu, jadi di organisasi ternyata membantu juga. Lah kita berorganisasi juga, maksudnya kayak gini. Kamu ikut organisasi, kayak aku kan kemarin ikut di kayak FKTMJ itu, sama dosen itu kayak ya udahlah tak kasih bagus nih kayak gitu. Karena tapi mungkin sudah berpengalaman teruji ya, bagus, sudah iya. teruji kalau wah ini Mas Syafin itu kalau punya problem seperti ini dia sudah bisa lah mengatasinya, problem solvingnya gitu, ya. terasah gitu ya. Alhamdulillah ya. Kalau waktu di akademik mah nggak ada masalah aku dulu. Ya tempat ada masalah ya cuma waktu ada kemarin saya sempat kena musibah sih, ada kecelakaan, jadinya oke. sempat tertunda wisudanya. Cuman kan skripsinya itu gitu. di luar kontrol kita ya. Kalau itu udah istilahnya emang udah kejadian ya gitu. Jadi kalau suka terus kalau akademik alhamdulillah baik. Wong saya juga waktu di akademik waktu atasnya di Sinatalis kan ada Iya, setiap iya, itu. Setiap ada di Sinatalis tuh mesti alhamdulillah saya tetap jadi istilahnya kayak kan ada mahasiswa nilai terbaik itu mesti iya. saya naik panggung kayak gitu. Wih. Alhamdulillah ya karena banyak di pengalaman Banyak organisasi pengalaman juga, organisasi gitu. ya. Iya. Sekarang coba Mas, mumpung nih Mas Syafin ini berada di depan kamera nih, sekarang kita mau menyapa teman-temannya Mas Syafin yang mungkin dulu itu deket berorganisasi atau mungkin dulu deket waktu kuliah, itu siapa Mas? Boleh nih disapa teman-temannya Mas Syafin nih. Teman-teman waktu di organisasi boleh. si Fauzan. Oke. Fauzan tuh paling jos paling. Oh, Dia yes. menemani aku terus waktu di FKTMJ, terus sama si Mas Muklis. Muklis itu Oke. Muklis itu, halo Mas Muklis, karena dia paling oke juga di waktu Pernah kita undang Mas Muklis sama Iya. Mas Fauzan yang sebelumnya Iya. ya. Mas Muklis tuh kan keren ya, dia Keren pebisnis banget. muda Bisnisnya ya, sekarang tangguh ya. ya dari awal. Oke. Baik, kalau sekarang untuk dosen favoritnya Mas Syafin, kira-kira ada nggak yang wah dulu tuh kalau waktu kuliah itu dosen favorit lah ya? Bah ada Mas. Woi, siapa Mas? Pak Okto. Wah, Pak Okto Karena Pak Okto tuh keren. paling gampang ngajarin, jadi secara detail dan beliau pun nggak pelit sama nilai. Jadi setiap pokoknya karena dia ngajarinnya gamblang, jelas. Terus saya jadi nyaman belajarnya sama Pak Okto. Terus setiap Pak Okto tuh nggak pernah dapat nilai B, mesti A. Wih, Kayak gitu. mungkin karena pintar juga ya Mas Syafin ya. Jadi ya Pak Okto, Dr. Okto ya Iya. sekarang ya. Oh. Pak Okto. Oke. Pertanyaan terakhir, Iya. pesan-pesan buat Sobat Dirga di rumah atau mungkin buat para juniornya Mas Syafin Iya. nih. Jadi pesannya tuh ya satu aja, kalian harus menjaga istilahnya ibadah lah. Oke. Jadi ibadah itu sangat penting. Jadi kalau
ibadah, kalau jenengan istilahnya ibadahnya bagus, Allah insya Allah pasti akan mempermudahkan jalan kita untuk menuju ke jenjang berikutnya kayak gitu. Setuju. Pesennya Baik. gitu aja. Ya, agama apapun kalau ibadahnya baik gitu ya, iya. tentunya nanti pasti semuanya akan mempermudahkan gitu. dilancarkan Iya, gitu ya. gitu. Wah, ini thank you sekali nih Mas Syafie nih sudah mampir di Bincang ITDA ya. Iya. Kapan-kapan nanti kalau misalnya teman-teman Iya. teman-teman nongkrongnya dulu yang nongkrong berbobotnya Siap. itu kumpul, boleh nih mampir-mampir di Boleh, sini. siap, pasti Nah, itu. baik teman-teman Sobat Dirga, kalau misalnya Sobat Dirga nih mau bergabung bersama kami di ITDA untuk memperluas lagi pengalaman berorganisasi atau mungkin perlu untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang kedirgantaraan, bisa gabung di kami di ITDA. Kami ada 6 program studi, 5 program studi S1 dan 1 program studi D3. Jadi Mas Syafin masih ingat nggak nih kita punya program studi apa saja? Teknik mesin, Oke, teknik mesin. Iyalah. Lalu kita ada teknik penerbangan. Sekarang tuh namanya ada teknik dirgantara, teknik elektro, teknik elektro, teknik informatika, teknik informatika, teknik industri, Teknik industri, lalu ada sama D3, D3, ya, aeronautika. Oke, thank you Sobat Dirga untuk kebersamaan kita hari ini. Thank you Mas Fauzan, thank you Mas Syafin Makasih untuk banyak. kebersamaan Iya, kita. sama-sama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you, bye.